teman-teman, perkenalkan saya Asri Muningkangku dari kelas keperawatan 2021E dengan NPM 21201256. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana. Kami di sini ditugaskan untuk melakukan sebuah edukasi kesehatan. Tetapi penyakit yang kami ambil adalah penyakit yang muncul setelah bencana itu terjadi. Ada banyak sekali penyakit yang muncul setelah bencana itu. Tapi di sini saya tertarik untuk membahas tentang penyakit menular seksual. Oke, baik teman-teman, langsung kepada pemaparan materi. Pertama, definisi. Definisi penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual. Penyakit kelamin ini menular lewat sperma, darah, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Penularan PMS juga dapat terjadi dari ibu hamil kepada janin di dalam kandungan atau usai bayi dilahirkan. Selain itu, penggunaan jarum suntik secara berulang atau bergantian juga bisa meningkatkan risiko seorang terkena PMS. Di sini ada penyebab penyakit penular seksual. Terdapat lebih dari 30 jenis patogen atau mikroorganisme yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Berikut beberapa jenis patogen yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual. Yang pertama, infeksi bakteri. Dan yang kedua, infeksi virus. Yang ketiga, jamur. Dan yang keempat, parasit. Jenis-jenis penyakit menular seksual ini adalah jenis yang paling umum terjadi adalah sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 25 bulan dengan tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi mudah menular. Sifilis yang tidak diobati bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah pendengaran serta hilangnya nyawa seseorang. Lalu yang kedua ada gonorrhea. PMS ini terjadi akibat bakteri Neisseria gonorrhea. Kondisi ini juga banyak orang kenali dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Lalu yang ketiga ada chlamydia. Chlamydia merupakan PMS yang paling umum terjadi. Penyakit yang terjadi akibat chlamydia trachomatis ini memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun, chlamydia tetap harus kamu waspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Lalu kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit yang terjadi akibat virus humam. Virus ini sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Adapun HIV. HIV akan menyebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada tahap awal, HIV tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu. Virus ini akan menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi penyakit acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS yang sangat mematikan. Adapun gejala penyakit menular seksual di sini ada beberapa contoh penyakit menular seksual yang bisa terjadi adalah yang pertama, keluar cairan abnormal dari kelamin, nyeri saat berhubungan seksual, adanya luka atau kutil pada kelamin, perubahan urin atau buang air kecil terasa nyeri, kemerahan
kematian abnormal dan perdarahan vagina. Lalu faktor-faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko seorang terkena penyakit menular seksual ini adalah berganti-ganti pasangan seksual, kontak seksual tanpa menggunakan kondom, pemaksaan kontak seksual, tidak mendapatkan vaksin untuk HPV dan hepatitis, lalu penggunaan alkohol atau nafsa. Di sini ada pencegahan penyakit penular seksual. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual, komitmen antara pasangan untuk monogami, mengurangi jumlah pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan intim, serta mendapatkan vaksinasi. Oke, baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari